Catatan-catatan sejarah Mesir kuno diawali dengan menyebut Mesir sebagai suatu negara kesatuan yang terwujud sekitar 3150 sebelum Masehi. Menurut tradisi Mesir, Menes yang diyakini sebagai tokoh pemersatu Mesir Hulu dan Mesir Hilir adalah Raja Mesir yang pertama. Budaya, adat istiadat, seni rupa, rancang bangun, dan susunan kemasyarakatan Mesir berkaitan erat dengan agama luar biasa stabilnya, dan sedikit demi sedikit mengalami perubahan dalam kurun waktu hampir 3000 tahun. Kronologi Mesir yang memuat tahun-tahun pemerintahan raja-raja berawal pada kurun waktu itu. Kronologi Mesir konvensional adalah kronologi yang diterima pada abad ke-20. Namun kronologi ini tidak memuat satupun usulan-usulan perbaikan penting yang juga telah diajukan dalam abad itu. Dalam satu karya ilmiah saja, arkeolog kerap menetapkan lebih dari satu tanggal atau bahkan mengajukan lebih dari satu kronologi utuh yang mungkin digunakan. Oleh karena itu, dapat saja penetapan waktu yang digunakan dalam artikel ini berbeda dari penetapan waktu dalam artikel lain yang bertopik terkait Mesir kuno. Mungkin pula terdapat lebih dari satu cara eja nama-nama tokoh sejarah. Lazimnya, para Egyptolog membagi kurun waktu pemerintahan para Fir'aun mengikuti urut-urutan yang disusun pertama kali oleh Manetho dalam Egyptiaka atau Sejarah Mesir yang ditulis semasa Wangsa Ptolemaios berkuasa pada abad ketiga sebelum Masehi. Sebelum penyatuan Mesir, wilayah negeri ini terbagi-bagi atas desa-desa mandiri. Sejak kemunculan wangsa-wangsa perdana dan untuk sebagian besar dari sejarah Mesir selanjutnya, negeri ini dikenal sebagai dua negeri. Para pemimpin membentuk administrasi nasional dan melantik gubernur-gubernur kerajaan. Menurut Manetho, Raja Mesir yang pertama adalah Menes. Namun temuan-temuan arkeologi mendukung pandangan bahwa Fir'aun pertama yang menyatakan telah mempersatukan dua negeri adalah Narmer, atau raja terakhir dari zaman Protowangsa. Namanya terutama dikenal karena prasasti lempengan Narmer yang termasyhur itu. Gambar-gambar yang ditatah pada lempengan Narmer ditafsirkan sebagai tindak penyatuan Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Tata cara pemakaman golongan elit menghasilkan pembangunan makam-makam mastaba yang kelak menjadi contoh bagi karya-karya bangunan pada zaman kerajaan lama, misalnya piramida berundak. Zaman kerajaan lama lazimnya dianggap sebagai kurun waktu semenjak Mesir diperintah oleh Wangsa ketiga sampai Wangsa keenam, yaitu pada tahun 2686 sampai 2181 sebelum Masehi. Ibu kota kerajaan Mesir pada zaman kerajaan lama adalah Memphis, yang ditetapkan Djoser sebagai pusat pemerintahannya. Akan tetapi, zaman kerajaan lama mungkin lebih dikenal karena banyaknya piramida yang dibangun pada zaman ini sebagai makam Fir'aun. Inilah sebabnya zaman kerajaan lama kerap dijuluki zaman piramida. Fir'aun pertama yang menonjol pada kurun waktu ini adalah Djoser dari Wangsa ketiga, yang memerintahkan pembangunan sebuah piramida berundak di Saqqara, nekropolis kota Memphis. Pada zaman inilah negara-negara kecil Mesir kuno yang sebelumnya merdeka berubah menjadi satuan-satuan administratif yang disebut dengan Nom dan yang diperintahkan oleh Fir'aun semata. Para pemimpin sebelumnya dipaksa menduduki jabatan kepala daerah atau jabatan pemungut cukai. Bangsa Mesir pada zaman ini menyembah Fir'aun sebagai dewa yang mereka yakini sebagai penjamin keberlangsungan banjir tahunan yang diperlukan oleh tanaman-tanaman mereka. Zaman kerajaan lama dan kekuasaan raja-rajanya berpuncak pada Wangsa keempat. Seneferu, pendiri Wangsa keempat, diyakini telah memerintahkan pembangunan sekurang-kurangnya 3 piramida. Dan jika putra sekaligus penggantinya yaitu Khufu termasyhur sebagai pendiri piramida Agung Giza, maka Seneferu termasyhur sebagai Fir'aun yang memerintahkan pengangkutan batu dan bata terbanyak dibandingkan dengan Fir'aun-Fir'aun lainnya. Baik Khufu maupun putranya Khafra serta cucu lelakinya Menkaura menjadi masyhur berabad-abad lamanya karena pembangunan piramida-piramida mereka. Untuk mengatur dan memberi makan tenaga kerja yang dipekerjakan dalam pembangunan piramida-piramida ini, diperlukan suatu pemerintahan yang terpusat dengan kekuasaan yang sangat luas. Oleh karena itu, para Egyptolog yakin
bahwa kerajaan lama pada masa itu telah memperlihatkan taraf pencapaian tersebut. Penggalian-penggalian terkini di dekat piramida-piramida yang dikepalai oleh Mark Lehner telah menyingkap keberadaan sebuah kota besar yang tampaknya pernah menampung dan menghidupi para pekerja piramida. Sekalipun pernah dipercaya bahwa budak-budaklah yang membangun monumen-monumen itu, suatu teori yang didasarkan pada riwayat Eksodus bangsa Israel dalam Alkitab, penelitian atas makam-makam para tenaga kerja ahli yang mengawasi pembangunan piramida-piramida, menunjukkan bahwa monumen-monumen itu dihasilkan oleh kerja bakti rakyat jelata yang dihimpun dari segenap penjuru Mesir. Tampaknya mereka bekerja ketika luapan banjir tahunan Sungai Nil sedang menutupi ladang-ladang mereka. Mereka juga tampaknya merupakan sekumpulan besar tukang dan pandai yang meliputi juru ukir, juru gambar, matematikawan, dan rohaniawan. Wangsa kelima bermula dengan pemerintahan Userkaf sekitar 2495 sebelum Masehi dan ditandai dengan makin berkembangnya pemujaan terhadap dewa matahari Ra. Dampaknya adalah berkurangnya pengerahan daya upaya untuk membangun kompleks-kompleks piramida selama masa pemerintahan Wangsa ini dibandingkan dengan yang berlaku pada masa kekuasaan Wangsa keempat. Dan lebih besar daya upaya yang dikerahkan untuk mendirikan kuil-kuil pemujaan matahari di Abusir. Hiasan pada kompleks-kompleks piramida bertambah rumit pada masa kekuasaan Wangsa ini. Raja terakhir dari Wangsa ini, yaitu Unas, adalah raja pertama yang memerintahkan agar ayat-ayat piramida ditatahkan pada piramidanya. Makin besarnya minat bangsa Mesir akan barang-barang dagangan, semisal kayu hitam, wewangian seperti mur dan kemenyan, emas, tembaga, dan bermacam-macam logam berguna, telah mendorong orang-orang Mesir kuno untuk mengarungi laut lepas. Bukti dari piramida Sahure, raja kedua dari Wangsa kelima, menunjukkan adanya perniagaan secara teratur dengan daerah pesisir Suriah untuk mendapatkan kayu aras. Para Firaun juga melepas ekspedisi-ekspedisi ke negeri Pun yang termasyhur itu, yang kemungkinan besar terletak di Ethiopia dan Somalia sekarang ini, untuk mendapatkan kayu hitam, gading, dan damar wangi. Pada masa kekuasaan Wangsa ke-6, tahun 2345 sampai 2181 sebelum Masehi, kekuasaan para Firaun sedikit demi sedikit melemah, seiring peningkatan kekuasaan para nomark atau kepala-kepala daerah. Jabatan-jabatan ini tidak lagi dipegang oleh keluarga kerajaan dan mulai diwariskan turun-temurun, sehingga menciptakan wangsa-wangsa daerah yang agak merdeka dari kewenangan pusat yang dipegang oleh Firaun. Kekacauan internal mulai timbul pada masa pemerintahan Pepi II tahun 2278 sampai 2184 sebelum Masehi, yang memerintah cukup lama itu sampai pada akhir kekuasaan Wangsa ke-6. Pepi II mangkat sesudah orang-orang yang dipersiapkan menjadi penggantinya meninggal dunia. Keadaan ini agaknya memicu perselisihan seputar suksesi yang menjerumuskan Mesir ke dalam kancah perang saudara hanya beberapa dasawarsa setelah berakhirnya pemerintahan Pepi II. Pukulan terakhir tiba tatkala Mesir dilanda kemarau panjang pada abad ke-22 sebelum Masehi yang menyebabkan tingkat ketinggian banjir Sungai Nil menjadi rendah secara konsisten. Akibatnya adalah keruntuhan kerajaan lama, disusul bencana kelaparan dan pertikaian selama beberapa dasawarsa.